Selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Oke, seperti biasa untuk hari Selasa saya fokus terhadap analisa market, ya sharing ya. Semuanya ini hanya sharing. Jadi sharing analisa market untuk hari ini ataupun jangkaan untuk seminggu. Oke. Kita mulai dari JPP USD. Nah, kalau kita JPP USD itu kita lihat di daily ini membuat yang namanya re-entry setelah momentum. Nah, ini ada re-entry. Saya tandai dulu. Ini adalah momentum. Kemudian ini re-entry. Maka kita konfirmasi di time frame kedua dan time frame ketiga. Ini time frame kedua. Ini akan membuat yang namanya MHV. Kemudian yang ketiga, di sini sudah ada ekstrim. Ini ekstrim. Kemudian TP wajib. Nah, ini membuat yang namanya MHV sell. Nah, ini materi yang kemarin. Saya harap teman-teman paham ya MHV sell itu seperti apa. Kalau belum paham bisa dilihat di video materi, bukan di video analisa. Di bagian playlist bisa dilihat. Oke. Jadi di sini bisa kita langsung entry boleh, atau kita tunggu yang namanya CSAK dulu. Nah, CSAK candlestick arah kuku dulu baru kita entry boleh. Nah, misalnya kita contoh, kita entry 0,1 aja. Oke, kita sell. Boleh seperti itu. Ini akun sen ya. Ini akun sen, saya memang sengaja buat akun seperti ini untuk analisa saja. Jadi yang masih menanyakan ini akun apa dan sebagainya, ini akun sen. Jadi siapa saja itu bisa untuk bertrading dengan modal berapapun. Nah, sebenarnya saya ada beberapa akun. Ini adalah akun analisa, ada akun perang. Nah, ini akun perang saya, juga akun sen juga. Ini akun perang. Kita lihat di riwayatnya. Jadi untuk hari ini saya melakukan bukan penarikan ini ya. Dipindah ke akun yang tadi. Kita lihat minggu ini. Nah, ini sudah 9.000. Berarti sekitar 90 ya, $90. Ya, keuntungannya sudah nambah. Gitu ya. Ini untuk untuk akun yang satunya. Kemudian kalau kita lihat di ini, oke, kita masih open posisi lagi. Ini memang sengaja untuk akun ya santai-santai aja gitu. Nah, saya harapkan teman-teman, ini kan tadi sudah saya jelaskan re-entry di daily. Ya, daily lumayan lah daily. Kalau kita mau pasang SL ya SL nya di atas sini nggak apa-apa. Kalau membuat yang namanya CSAK berlawanan atau arah berlawanan. Oke, ini untuk JPP USD. Kita lihat di pair lain BTC tadi H4 ini membuat yang namanya momentum.
kita bisa tunggu di area sini. Kita bisa tunggu di area sini, atau kita bisa turun time frame di H1, gak apa-apa. Oke, bisa turun di H1. Kalau di H1 di sini tidak membuat momentum, maka dia akan melakukan penurunan. Lakukan penurunan ke sini, baru akan melakukan kenaikan lagi. Itu ya untuk BTC USD. Saya harap teman-teman setiap trading, kalau saya ya boleh diikuti atau tidak, membuat nota trading seperti ini. Nah, ini nota trading saya ini dari tahun 2020, ya kan, tahun Januari 2020. Jadi seperti ini, kita buat analisa seperti ini, kita open posisi. Nah, ini sekedar sharing-sharing saja, jadi seperti ini. Jadi kita punya history trading, yang mana history trading entah itu profit atau loss tidak masalah, sebagai bentuk ya introspeksi diri lah, sebagai kita lihat ke depannya seperti apa. Oh, ini ternyata saya melakukan entry seperti ini profit lah, kenapa kok bisa profit. Nah, saya entry seperti ini loss lah, kenapa kok bisa lossnya. Jadi kita punya data yang bisa kita evaluasi. Nah, ini kan sebelum saya entry dibuat seperti ini, kira-kira perjalanan market seperti ini, kemudian tunjukin ternyata jalan. Kadang juga ada yang tidak jalan gitu ya, kita harus evaluasi terus. Oke, kita lanjut di sini, BTC USD. Kemudian kita ke ini tadi, yang tadi GBP USD, AUD USD. Ini terbuat ekstrim. Kita coba lihat di monthly-nya. Ini kayaknya kalau di monthly atau 1 bulan, sebentar, kenapa seperti ini. Oke, kita bisa tunggu. Ini saya rasa ini akan naik ya, ini sudah melakukan kenaikan. Kita tunggu dia naik lagi ke atas dulu, ya kan. Ini ada re-entry setelah momentum. Ini momentum, kemudian ini re-entry. Kita tunggu di time frame bawahnya sudah siap atau belum. Oke, di time frame bawahnya ini sudah membuat yang namanya ekstrim, dan saya masih menjangkakan ini akan turun ke sini. Oke, turun seperti ini, kemudian membuat ini kan ekstrim TP wajib. Yang belum paham ekstrim TP wajib itu bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, di playlist itu ada di materinya. Kemudian ada membuat yang namanya MHV. Nah, baru seperti itu membuat yang namanya CSAK turun seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah jangkaan saya. Setelah itu baru membuat yang namanya re-entry. Setelah CSAK membuat re-entry dan membuatlah yang namanya momentum. Nah, ini analisa untuk AUD USD seperti itu. Ini re-entry di weekly. Kalau saya mau OP nggak apa-apa, OP dulu nggak apa-apa. Oke, misalnya OP tidak masalah. Atau misalnya mau tunggu ya nggak masalah juga ya. Teman-teman juga perlu diperhatikan, jika setup yang kita gunakan dalam time frame besar, maka juga harus tahu resikonya ya, SL-nya itu lebih besar juga. Kecuali konfirmasinya atau time frame ketiganya sudah benar-benar siap, itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja.
gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya AUDJPY. Oh, DJPY ini sudah membuat re-entry. Hati-hati, AUDJPY ini berada di area tertingginya hari ini, daerah sini. Maka perlu juga hati-hati. Bukan hari ini ya, untuk minggu ini. Kalau ini tidak mampu membuat momentum, maka dia akan jatuh. Cuman kalau kita acuannya H4, kita bisa ambil yang namanya re-entry di sini. Momentum re-entry. Nah, kalau masih ada yang bingung, lah itu bukan ekstrim. Ya, ekstrim, benar-benar ekstrim. Cuman ada yang namanya ekstrim bermomentum, ada yang tidak. Ada juga momentum yang ekstrim, ada juga yang tidak. Kita terus bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Nah, mengantisipasinya kita melihat bentuk Bollinger Band-nya, mengembang atau tidak, itu merupakan kekuatan marketnya. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui Bollinger Band. Materi Bollinger Band juga sudah saya bahas di materinya, bisa dilihat lagi. Kekuatan mana yang lebih kuat, ekstrimnya kah atau momentumnya. Nah, oke, AUDJPY jadi CHF. Oke, ini membuat momentum, kita tunggu re-entry-nya saja. Kita lihat daily-nya. Oke, masih lumayan jauh ya. Oke, bisa teman-teman bisa tunggu di area sini. Oke, masih kuat naik. Kemudian CAD/JPY, XAU USD. XAU USD. Nah, untuk XAU USD, kalau di sini nanti tidak membuat momentum, kita tunggu saja sih untuk XAU USD. Ini ada, kita boleh entry sell, boleh untuk sementara waktu. Acuan terdekatnya kita boleh untuk entry sell juga boleh. Cuman perlu hati-hati karena ini kemarin candle ini tidak mampu break MA5 MA10 low. Jadi kondisinya sekarang kalau kita perhatikan ya masih sideways. Nah, itu ya, makanya dari kemarin bolak-balik naik, naik turun seperti itu terus. Karena memang kalau kita perhatikan di daily itu masih sideways seperti ini. Oke, ini untuk XAU USD, JPY. JPY ini sama ya, sama masih bolak-balik naik di sini saja. Ini adalah areanya. Saya lanjut saja dulu ke pair yang lain, Euro GBP. Ini banyak yang sideways ya. Saya biasanya menghindari market-market yang nggak jelas. Lebih baik kita cari market yang jelas saja. Ya eman-eman gitu loh, eman-eman duit kita.
Kita cari lagi USD. Nah, ini USD juga boleh. Kita di daily. Oke, USD juga kita boleh untuk persiapan mencari beberapa data lagi. Oke, di sini masih belum begitu jelas juga. Ini masih kayaknya masih akan naik. Akan naik dulu. Karena di sini ekstrim ya. Ini momentumnya ya kuat juga sih, lumayan kuat. Ini kita tunggu dulu untuk naik dulu, baru kita akan boleh untuk melakukan sell. Nah, biasanya akan bermain-main itu kalau di time frame ketiga akan bermain-main di MA5 di MA 200 daerah sini. Nah, makanya pas di area MA5 MA10 high di time frame pertama atau di time frame H4. Jadi kalau kita bisa garisin ke sini, kemudian dia akan turun. Nah, yang penting kita nanti konfirmasinya. Makanya pentingnya mempelajari multi time frame di situ. Tidak semerta-merta ketika harga itu sudah menyentuh MA5 MA10 high ataupun MA5 MA10 low kita langsung entry. Tidak. Kita harus konfirmasi dulu, kita pastikan dulu benar-benar sudah siap atau belum. Gitu ya. Mungkin itu saja dulu untuk analisa. Nanti bisa kita update lagi. Kalau ada waktu nanti saya akan buat video lagi. Misalnya ada momen-momen bagus, saya nanti juga akan update lagi. Itu dulu ya. Untuk ya sharing-sharing. Jadi monggo misalnya teman-teman punya analisa yang berbeda ataupun sama, bisa ya ditulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Nanti kalau sudah ada waktu, sudah selesai materinya, kita akan buatkan live trade ya. Jadi kita analisa secara live gitu. Terima kasih semua, semoga bermanfaat dan salam profit.